supaya selama liburan, tapi juga saudara, ini tetap kunci yang sederhana. Tetapi kalau dilakukan, inilah kunci keberhasilan, kunci kemenangan, kunci saudara ya keajaiban, kunci semuanya. Saudara, saya ambil ayatnya dari 1 Samuel 13. Kata Samuel kepada Daud, kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadaku. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selamanya. Tetapi sekarang Tuhan telah menemukan dan memilih baginya raja after his own heart. Saudara, semua ini akan kokoh kalau kita menjadi raja after his own heart. Saudara, raja yang sesuai dengan hatinya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kesukaannya seperti saudara sama. Saudara, hari-hari ini mari coba, ini saya kasih tips sederhana ya. Saudara, kalau saudara mau nonton, bukan berarti Tuhan gak boleh kita nonton. Tapi coba kalau saudara mau nonton pas liburan, saudara tanya gini, Tuhan, aku nonton yang mana ya? Film apa yang kamu suka dan ajari aku. Nanti saudara akan jadi sangat kaya walaupun nonton. Kemudian kalau saudara mau belanja, saudara tanya, Tuhan, kamu pengen gak aku belanja ini? Seleramu itu seperti apa? Saudara, kemudian kalau mau baca Alkitab, selain baca Alkitab yang sudah rutin, yang sudah memang bagiannya, coba saudara bilang, Tuhan, ajari aku sesuatu yang dari hatimu. Maka saudara akan menjadi sangat kaya. Saudara, setiap kali saya nanya, Tuhan, kamu lagi feeling apa? Kamu lagi rasa apa? Saudara, sejujurnya ya, dalam semua doa saya, sangat sedikit saya itu berdoa buat diri saya, buat Indonesia, buat kayak begini. Ini saya kalau doa di sini, saudara. Begitu saya di rumah, saya tuh kalau sama Tuhan cuma nanya gini, Tuhan, kamu lagi pengen cerita apa? Hatimu sedang ke arah mana? Saudara, dan selalu dia bicara banyak hal. Kita tahu pada waktu itu dia bicara tentang aku haus. Dan kemudian saudara, beberapa hari ini sebenarnya Tuhan terus bicara, aku mendahuluimu. Aku mendahuluimu. Itu bergema terus setiap kali saya nanya, Tuhan, kamu lagi pengen apa? Aku mendahuluimu. Dia bilang sebelum kamu mikir ya tentang Bekasi, aku mendahuluimu. Bahkan aku sudah gerakkan hamba wali kotanya pengen buat acara di Bekasi. Saudara, Tuhan itu sudah lama sebenarnya bicara soal tanah. Saudara mau tahu, saya tahu Tuhan itu passionate banget soal pertanian. Ini sekalian pengumuman ya. Kalau saudara ada yang benar-benar berniat pertanian, saudara mari. Ya, mari saudara bergabung sama Pak Luki, bukan sama saya. Kenapa? Saya dalam seminggu ini dapat 3 tanah, saudara. Saudara, jadi ada 1 tanah di Bandung, daerah Cirebon, Bandung antara itu, saudara 10 hektar. Dan orangnya berkata, kamu mau gak serius ngerjain? Saya bilang nanti tunggu dulu. Saudara, kemudian ada Pak Biantoro, bilang saya punya 30 hektar di puncak. Kamu mau berapa? Saudara, ada 1 lagi, saudara. Dia berkata, saya ini di Kalimantan punya 100 hektar. Kamu mau gimana? Aduh, kalau Kalimantan jauh banget, saya bilang. Saudara, tetapi sekali lagi Tuhan mendahului. Tuhan mendahului. Dan ya, saya tidak lagi cerita Tuhan mendahului karena panjang, saudara. Tapi saya mau berkata, ini pesan Tuhan. Tuhan bilang, kenapa banyak orang tidak seselera ya, dengan Tuhan. Akibatnya begini ya. Ketika Tuhan itu menyiapkan jamuan, saudara lagi ngomel. Akhirnya saudara tidak menikmati jamuan. Ketika Tuhan menyiapkan lawatan, saudara lagi mutung. Akhirnya saudara tidak menikmati lawatan.
Ketika Tuhan menikmati liburan, rest. Saudara, kita lagi pengen gerak. Jadi kita tidak dapat tempat yang baik. Saudara, saya ke Korea karena sekali lagi Tuhan mendahului. Stephen punya Kris Flyer banyak banget dan sudah mau expired. Jadi dia bilang, mama ini gratisan semua harus dipakai. Ya, kalau nggak dipakai bayangin, dia bilang 300 juta hilang. Ya, saudara, Kris Flyernya itu harganya 300 juta saudara. Saudara bilang tanya kenapa? Dia bangun tambak, dia bangun saudara restoran pakai kartu kredit terus. Dan itu dapat poin saudara ya. Poinnya kalau dijumlah seharga 300 juta. Tapi semua sudah mau expired saudara. Jadi dia teriak-teriak ini 300 juta loh katanya ya. Kalau nggak dipakai sayang. Ya akhirnya kami makailah saudara sekeluarga. Tapi ternyata Kris Flyer itu dibatasin saudara. Tidak boleh lebih dari 6 orang. Seandainya nggak boleh lebih dari 6 orang, saya ngajak saudara semua. 300 juta saudara ya. Kan nganggur saudara. Tapi ujungnya saudara bahkan saya bayar sendiri. Karena 6 orang kan Stephen, Clara, Joshua, Kesia, Miel, Elion. 6 saudara. Akhirnya saya mesti bayar sendiri saudara ya. Ya karena ternyata nggak boleh lebih dari 6 orang saudara. Boleh berkali-kali. Tapi cuma 6 orang sekali berangkat. Nah sekali lagi itu cuma hal kecil tapi Tuhan mendahului. Karena semuanya free cuma saya aja bayar sedikit saudara ya. Nah sekali lagi Tuhan bilang begini, bisa enggak sih? Hari-hari ini kesukaan Tuhan jadi kesukaanmu. Urusan Tuhan jadi urusanmu. Waktu Tuhan jadi waktumu. Sudahlah tinggalkan semua caramu mikir, maumu. Tapi mulai saudara, samakan ritme dengan Tuhan. Maka saudara akan menjadi God on heart saudara. Saudara orang yang ada di hati Tuhan sendiri. Saudara yang kedua, saudara orang yang paling memahami dan mengerti hatinya. Gimana ya? Terlalu banyak kita itu berfokus sama perasaan kita, hati kita, emosi kita, sakit kita. Dan selama saudara ada di situ, saudara tidak bisa jadi orang kesukaan Tuhan. Saudara tidak bisa jadi man of woman after his own heart. Tapi kalau saudara belajar untuk mengerti hatinya. Ketika saudara hari itu saudara dia kasih saya begitu banyak bunga. Bunga mawar yang begitu indah. Saudara di pemakaman Pak Paul. Kalau saya berfokus sama sakit saya. Itu tidak akan menggetarkan saya. Tapi karena saya tahu hatinya. Saudara hari itu kelihatannya saya kehilangan suami. Tapi saya tahu hatinya. Belajar menikmati dan mengerti hatinya. Saudara ketika Mahanaim tiba-tiba saudara misalnya dapat tugas lagi. Kelihatannya berat tapi saya ngerti hatinya. Hatinya itu bukan dia pengen ngasih kerjaan kita. Dia pengen mengupgrade kita. Dia pengen pamer siapa dan besarnya kita. Dia pengen upai kita dengan kekekalan dan keajaiban. Bisakah saudara mengerti dan memahami hatinya? Kalau saudara bisa mengerti, maka saudara akan menjadi orang yang ada sederap, seirama dengan hatinya. Saya berdoa saudara merenungkan ini. Karena ini kunci. Ya, saya tuh kadang-kadang merasa Tuhan terlalu memanjakan saya. Apapun lah saudara. Dan setiap kali saya ini baru pengen ya, itu datang saudara. Sampai makanan, sampai baju, sampai tas. Sampai apapun lah saudara. Apapun yang saya baru pengen.
Saya sampai geli sama banyak orang. Karena gini, saya dulunya suka Starbucks masuk Kemang. Saya bilang gini, enggak saya nggak suka Starbucks, sekarang saya suka Kenanga masuk Kemang. Saudara Kenangan kopi. Terus saya bilang, hari-hari ini saya nggak pengen Kenanga. Saya lagi suka soto segar masuk Kemang. Saudara. Pokoknya apapun yang saya sebut enak, pasti masuk Kemang, pasti. Sampai saya ini ngomong begini sama Tuhan, apa enggak kamu terlalu memanjakan saya? Dan dia jawab begini, kamu mengerti hatiku, bahkan aku enggak usah bilang. Setiap tatapanku, kamu tahu bagaimana aku tidak memberi apapun di desah yang paling lembut di hatimu. Bagaimana aku tidak menyediakan. Sekali lagi saudara, saya berdoa, ini kunci untuk saudara benar-benar menikmati semua yang terbaik. Saudara, yang kedua, ini kunci yang kedua adalah mendengar untuk mentaati. Saudara, ada beberapa orang itu mendengar untuk menjawab. Saudara bisa ngerti? Ada orang yang setiap kali kita ngomong dia langsung nerangin. Ya, itu kalau saudara orangnya bertobat, saudara. Ya, saya tuh punya banyak orang yang seperti itu. Saya sampai nggak pengen ngomong sama dia. Misalnya saya ngomong begini, saya sebutlah X, kamu itu ya manja. Ibu nggak tahu sih, ngomongnya 10 kali. Saya udah nggak pengen ngomong. Karena apa? Dia mendengar untuk apa saudara? Menjawab. Untuk membenarkan diri sendiri. Saudara, yang kedua, ada orang mendengar saudara untuk sopan santun. Saudara tahu orang yang mendengar untuk sopan santun? Saya sering marah kalau Ibu Ruth mulai begitu. Nanti kalau saya ngomong, kalau sama dia kan saya bisa berani terus terang. Kalau sama saudara kadang-kadang saya takut. Kalau saya terus terang saudara takut amsyong. Jadi saya gak berani terus terang. Tapi kalau Ibu Ruth sudah mulai begini. Saya ngomong, iya bu, saya ngomong gini. Ruth, lu sekali lagi iya. Cuma untuk sopan santun turun lo. Gue sebel banget sama orang kayak begitu. Terus dia akan ketawa. Dia bilang sorry bu, sorry. Ya. Tapi saya tahu, bahkan saudara di sini separohnya mendengar untuk sopan santun. Dan itu tidak membawa kepada perubahan. Ya. Sekarang Alkitab berkata bagaimana sih? Ini terjemahannya yang pertama, mendengar untuk mentaati. Bisakah saudara punya tekad? Kalau saudara mendengar sesuatu itu untuk taat tanpa nawar. Walaupun saya tahu saya juga masih kadang nawar. Tapi buat saya ya, kerinduan Tuhan itu harga mati. Buat saya, setiap kali saya melihat saudara dia pengen sesuatu, saudara dia pengen pondok Daud, dia pengen saudara anggur manis, dia pengen orkestra. Buat saya itu, sampai hari ini buat saya itu sakit. Karena tidak bisa ngasih yang terbaik. Karena buat saya mendengar itu untuk memberi, untuk mentaati, bukan untuk sopan santun. Saudara, yang selanjutnya, saudara saya berkata, saudara mendengarkan dengan minat. Ada satu kemarin saya pas kebetulan mencet, ada satu bos ditanya begini, bagaimana caramu mencari orang-orang circle di sekelilingmu? Ya, atau saudara ya ring satu lah istilahnya. Saudara, dan dia bilang begini, gampang. Saya akan duduk di depan beberapa orang dan saya akan cerita. Mata mereka yang membinar, saya akan langsung pisahkan. Mata mereka yang tidak membinar,
Saya langsung singkirkan. Dari mata yang membinar, dia bilang, saya akan kasih kesempatan mereka untuk melakukan. Dan dari mereka yang melakukan dengan passion, saya akan jadikan ring satu, seberapapun bodohnya mereka. Tapi mereka yang matanya gak pernah membinar, dia bilang gak pernah akan jadi ring satu saya. Dan kalau saudara, waktu saya dengar itu saya senyum saudara. Sebenarnya kalau orang tanya rahasia kenapa ada orang ring 1 dan ada orang ring 10 sama. Saya ini sebenarnya kalau ngobrol sama saudara seringnya menguji. Dan begitu saya ngobrol, saya ngomong sesuatu, saudara enggak ada kilat mata. Wow, rakus, interest, nyamber. Buat saya gini, udah ring 2 aja, ring 3 aja, jauh-jauh. Daripada nyusahin. Tapi orang yang setiap kali saya cerita matanya gini, seperti mau nelen saya. Dan mereka berkata, Ibu itu gimana? Terus Tuhan ngomong apa? Saudara, dan itu akan menjadi orang nomor 1, ring 1 saya. Tidak peduli sebodoh apapun. Saya berdoa, saudara mengerti ini. Apakah kalau Tuhan cerita ada binar? Atau kalau Tuhan cerita, saudara bilang, apa Tuhan rumah sakit? Apa Tuhan suruh doain orang? Saudara, dengan cepat Roh Kudus akan menjauh. Sampai ada ayat jangan dukakan Roh Kudus. Wah, Raja padahal masih ada pengurapan ya. Oke, sudah habis waktunya. Saya cepetin. Terakhir, saudara adalah saudara setuju dan sepakat dengan aku. Pada saat kita menghadapi satu yang mustahil yang besar, bisakah kita setuju? Pada saat Tuhan bilang naik ke mesbah seperti yang tadi dikhotbahkan sama Fendi. Cuma kan tadi dari nabinya ya. Tapi Abraham mengalami. Saudara, Tuhan bilang naikkan anakmu ke mesbah. Bisa enggak saudara sepakat dan setuju? Pada waktu saudara dengar seperti Yeskiel. Makan di atas tai. Loh, saudara, itu kerjaan nabi loh. Makan di atas apa? Tai. Bisakah saudara sepakat dan setuju? Waktu saudara dengar Hosea nikahi itu perempuan. Bisakah saudara sepakat dan setuju? Terakhir, bisakah saudara mengerti bahasanya? Kalau saudara tadi dari awal, saudara waktu itu Tuhan bilang gini, aku mau memusnahkan mereka, cepat lari. Tapi Musa tahu bahasanya. Dia bersujud. Dia mengerti bahasanya. Saudara, waktu ya Elia bilang sama Elisa, udah tinggal di sini, gak usah ikut aku. Dia bilang, Tuanku, aku akan ikut engkau. Ini bukan ngeyel. Karena ini tahu bahasaku. Saya kemarin ngelihat film sedikit lucu sih. Saudara, jadi mama sama anak ini berpisah cukup lama, saudara. Saudara, dan ketika anaknya datang sama mamanya ngomong begini, gak usah cuci piring, ya. Terus mama aja yang cuci piring. Terus anaknya duduk, gak cuci piring, nonton TV. Adiknya langsung nyenggol. Dia bilang, kamu kelamaan belajar, jadi gak kenal mama. Kalau mama bilang gak usah cuci piring, artinya segera lu cuci piring, gak usah disuruh. Terus kakaknya bilang, kenapa dia ngomong begitu? Ya itu bahasa mama kita. Dia gak akan mau nyuruh. Terus kakaknya, oh, tapi tetap gak mudeng, saudara. Ini kakaknya udah kelamaan sekolah di luar negeri. Sekali waktu dia duduk di ruangan, mamanya bilang gini, aku mau pergi. Kalian gak usah ngantar. Ada banyak bus, kata mamanya. Saya ada urusan.
Terus kakaknya dengan santainya makan, adiknya nendang lagi. Dek, lu bener-bener ya udah diajarin goblok banget katanya. Kalau mama ngomong begitu, artinya mama minta diantar. Katanya. Kakaknya bilang, aku gak ngerti. Tapi sekali waktu mamanya bilang begini, mama mau ke Taiwan. Ya, mama masih beresin sesuatu. Kamu tinggal di sini jaga adik. Saudara dia pesan tiket juga. Saudara dia pesan tiket. Wah adiknya ngomong goblok lu goblok banget sih. Kalau kali ini mama benar-benar mau kamu jagain aku kata adiknya ya. Terus dia bilang loh katamu kalau mama ngomong gitu artinya minta ditemenin. Ya nadanya beda. Kata kakaknya apa bedanya? Saudara gak bisa diterangin. Tapi yang mengenal akan tahu. Dan seberapa saudara kenal, mengerti bahasanya. Mari Raja tutup dengan pengurapan. Setelah itu Pak Loki.